dari Tunggal, Pak. Ya, silakan Febi ya. Iya, Pak. Oke, silakan Febi, tunjukkan. Ini, Pak, saya posisi pas di jalan, cuman saya sampaikan aja, Pak, Ya, ya, ya. terkait Boleh, boleh. judul Ya, ini kan sebelumnya saya bimbingan juga ke Pak Lukman, Pak. ya, ya. Pak Ucuk dan Pak Lukman. Nah, Hmm, kemarin ada revisi judul, Pak, oke. dari Pak Lukman. Nah, revisinya yaitu judulnya Analisa Jaringan Topologi Star dan Bus dengan penerapan SCADA berdasarkan studi kasus di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Pak. Studi lapangan gitu aja ya. Studi lapangan. Studi Jangan bilang lapangan ini. studi kasus, studi lapangan gitu aja. Ya. Hmm. Oh, ya. Soalnya kemarin penyampaian dari Pak Lukman studi kasus karena di metodenya itu apa ya? Metode deskriptif gitu, Pak. Oh, Tapi nggak oke. apa-apa, baiknya Hmm. gimana Pak? Nanti saya sampaikan Ya, juga ya. ke Pak Lukman. Studi kasus itu berlaku untuk hal-hal yang sangat spesifik ya, di luar teori yang ada. Itu studi kasus ya. Case Hmm. study ya. Case study itu implikasinya sangat berat untuk ditampilkan sebagai satu judul. Karena apa? Anda berusaha untuk membangun teori baru. Kan nggak mungkin itu ya. Simple Oh, memang studi kasus gitu ya. Tapi makna daripada studi kasus dalam dunia penelitian itu sangat berat ya. Bahkan jarang sekali paper yang itu menampilkan judul studi kasus. Nah, ya. Studi kasus itu tepatnya untuk siapa? Ya, studi kasus itu tempatnya itu contoh gitu kan. iya. Itu orang melakukan penelitian tentang komodo. Komodo itu di tempat lain ada nggak selain di Pulau Komodo sana? Nggak ada, Pak. Hanya di Nah, desa itu NTT. boleh studi kasus. Karena komodo Oh, itu hanya ada di Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalkan orang meneliti kadal, ya, kadal itu kan di mana-mana ada, ya, gitu kan ya. hmm. Itu perilakunya juga umum di seluruh dunia ada. Itu bukan studi kasus karena itu eh, kadal itu kan di beberapa negara di 4 musim juga ada kan gitu ya, seperti itu. Jadi studi kasus itu implikasinya itu adalah itu suatu fenomena di luar teori yang umum. Nah, gitu ya. Nah, fenomena yang Anda pelajari itu kan fenomena umum, betul kan? Iya, Pak. Ya, pasti berlaku juga di semua sistem gitu ya. Gitu ya. Jadi Berarti bukan arahan hanya dari yang Bapak itu di lapangan eh, ya, Pak ya? iya studi lapangan gitu aja ya. Coba saya note dulu, Pak ya, Iya. biar nggak lupa, Pak. Nanti, Pak. Studi lapangan. Oke, bagus Febi ya. Oke, silakan dilanjutkan Febi ya. Itu udah tepat sekali ya. Iya, Pak, saya lagi note dulu, Pak, nih, Pak. Nanti mau saya bahas lagi sih, Pak. Iya, iya, iya. Jadi pengertian studi kasus itu saudara-saudara itu adalah fenomena yang terjadi di luar teori yang umum atau yang baku, gitu ya. Biasanya orang-orang menyantumkan studi kasus itu untuk ilmu-ilmu yang sifatnya adalah biologi, gitu ya, antropologi, gitu ya, kebijakan internasional, gitu ya. Itu ada studi kasus, gitu ya. Tapi kalau dalam dunia kita, ilmu IT kita ini kan berlaku dunia akhirat, gitu ya, gitu kan? Baik. Iya, Pak. Teori kita, teorinya orang ilmu-ilmu informatika itu juga sistem informasi itu sama, ya. Coba saya tanya kepada Anda, Anda merancang server di bulan dengan di bumi sama nggak? Beda, Pak. Eh, masa beda Di bulan kan. di bulan? Cara kerjanya maksudnya berbeda itu cara kerjanya berbeda atau sama? Cara kerjanya sama, Pak. Nah, itu dulu gitu ya. Cara kerjanya Hmm. sama ya. Tidak ada yang membedakan server Anda yang Anda rancang di bumi dengan di bulan. Kan sama. TCP IP-nya Oh, sama, gitu kan? siap-siap, Pak. Perangkatnya sama. Ada yang membedakan nggak? Halo, Dari sisi teknisnya, Pak. teknisnya. Apa yang membedakan? Eh, dari apa? Mungkin cara konsepnya, Pak. Konsepnya ah, apa yang beda konsepnya? Coba saya Hmm. jaringan Kalau itu
Terdiri dari apa aja Eh, sih jaringan? Perangkat cara perangkat secara perangkat, atau cara struktur. Kan host secara sama user gitu aja kan? iya, Jaringan itu kan hubungan antara host dengan user ya gitu ya. Gitu iya ya. benar Pak. Di bulan apa ada hubungan yang lain? Wah, kalau saya belum mendalami tentang bulan ya Pak, belum begitu Ya, paham. kan sudah ada itu di planet Mars sana. Oh iya Pak. Ya, rover ya itu kendaraan wahananya yang melakukan penelitian yang miliknya NASA itu kan juga jaringan, itu kan yang udah Oh, jalan itu. Apakah berbeda jaringannya dengan jaringan di dunia kita ini? hmm, nggak bisa Pak. Harusnya sama gitu ya, nggak ada yang membedakan gitu ya, Oh iya, iya. nggak ada bedanya. Oke, saya berikan ilustrasi lagi. Anda tahu ilmu Pitagoras, rumus Pitagoras, Oh, sekitar. segitiga itu loh, segitiga persegi panjang, segitiga 90 derajat, kuadrat Iya Pak. sisi miring sama dengan penjumlahan dari kuadrat sisi horizontal ditambah dengan kuadrat sisi vertikal. Itu kan? Iya Pak. Nah, oke, saya tanya kepada Anda. Rumus Pitagoras ini kan berlaku di kita ya, di seluruh ujung dunia kita, betul Iya, nggak? betul Pak. Nah, rumus itu berlaku nggak di planet lain gitu? Kalau menurut saya sih enggak sih Pak, kan beda planet, beda Masa? apa rumus juga Pak. Masa? Ya, Ya, kita kan belum tahu juga Pak, maksudnya kehidupan planet lain tuh dia apa tata pengelolanya seperti ya, apa terkait kehidupan gitu Pak. ya, ya, ya. Kalau di Coba bumi nanti kan Anda ya, itu coba Anda redungkan ya, ya supaya nanti saya renungkan dulu Pak redungkan ya. apa yang Jadi disampaikan. rumus Pitagoras itu kan rumus apa itu daripada dimensi ya, dimensi bidang ya. Jadi itu nggak mungkin kalau itu hanya berlaku di dunia, ya kan? Itulah yang namanya kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran yang aksiomatik ya, kebenaran yang diakui di seluruh alam semesta ya. Rumusnya sama gitu ya. Mau kita kemana saja rumusnya sama di seluruh penjuru alam semesta gitu ya. Gitu. Jadi karena rumusnya sama gitu kan, maka ya kalau kita mau menerapkan rumus itu di dalam apa itu di dalam dunia ilmu pengetahuan ya, jadi tidak ada istilah studi kasus gitu ya, karena rumusnya sama. Nah, sama dengan Hmm. ilmu IT kita ini gitu ya. Ilmu IT kita ini saudara-saudara ya, mau diterapkan di planet Mars, di planet lain, kan sama juga rumusnya ya. Gitu. Jadi tidak ada istilah yang mengkhususkan adanya suatu penerapan teori karena perbedaan suatu lokasi. Itu saya. Jadi pengertian studi kasus itu tepatnya adalah ya kan penelitian yang itu berupaya untuk menemukan fenomena baru, fenomena yang di luar fenomena yang sudah ada. Nah, itu studi kasus ya. Itu Iya biasanya Pak. orang-orang kedokteran ya, penyakit tropis. Nah, penyakit tropis itu hanya ada di wilayah tropis, flu tropis. Nah, itu studi kasus boleh gitu ya. Tapi kalau ilmu IT kita ini saudara-saudara berlaku di mana saja. Jaringan ya bukan berlaku karena perbedaan lokasi. Nah, gitu ya, saudara-saudara ya. Ya baik Pak, terima kasih arahnya, nanti saya Ya, coba renungkan lagi, saya pertimbangkan lagi Pak. ya, ya, silakan ya. Ya Oke, Pak, silakan. Ada lagi saudara yang mau terima laporan kasih. progres, silakan. Saya Pak, Ya, silakan, Anggi. ya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Saya mahasiswa yang sebelumnya udah pernah TA juga Pak di semester sebelumnya. Ya, oke, bagus, bagus ya. Ini tinggal Tuh, meneruskan ya, Anggi ya. iya tapi kebetulan pas semester kemarin tuh stuck di bab satu Pak, jadi baru mau dilanjutin lagi. Ya, oke. Hmm. Untuk nge-remind untuk judulnya tuh analisa layanan aplikasi penjualan tiket
dengan metode user experience questionnaire, Pak. Ya, oke, Nah, boleh. Ya. untuk metode hitungnya rencananya yang mau saya pakai itu uji Q-square, kalau enggak uji p-test, Pak. Itu Boleh, boleh boleh. nggak ya? Boleh. Boleh. Itu anu ya, Eh, itu kuesionernya dianalisa dengan Chi-square ya. Iya, untuk hasil nantinya, Pak. Hasil Oke, apa namanya questionnaire. ya oke boleh ya. Yang penting segera dilakukan, ya dijalankan ya. Berarti Ya, ini saya udah boleh nge-share questionnaire-nya ya, Pak? ya boleh ya. Yang penting pastikan bahwa itu metode Chi-square ya, itu memang metode yang baku digunakan untuk menganalisa hasil survei, gitu ya. Jadi Ya. carikan referensi dari beberapa tempat ya di bidang ilmu statistik juga boleh ya, atau juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kuesioner ini gitu ya, bahwa itu apa yang Anda lakukan ini ada justifikasinya ya. Karena kan Anda nanti merancangkan metode user experience ini dengan sistem atau aplikasi kan kuesionernya ini. Dengan Google kan, Pak? Google Form, Ya. Google Form. Ya oke lah. Hmm. Boleh, tapi ini kalau bisa pakai aplikasi ya, kalau bisa. Kalau mengejar waktunya, ya, Oh iya, baik, Pak. ya. Anda cari aja aplikasi yang mudah di internet ya, untuk merealisasikan daripada metode survei atau kuesioner yang apa itu digunakan untuk apa itu merancang ini ya, metode apa itu survei ini ya. Berarti diusahakan itu kalau misalnya waktunya cukup, saya bikin web untuk mengisi Iya, kuesioner. betul, betul, betul sekali ya. Bikin web aja yang mudah ya. Ya, baik. Dan yang penting adalah ada visualisasi daripada analisa mengenai hasil survei. Itu yang paling penting juga ya. Baik, Pak. Oke, ya lanjut. Apa bab satunya isinya? Eh, Hmm. izin bertanya, Pak, kemarin saya baca di apa namanya di Adlink, eh, ini harus diupload gitu ya, Pak? Ya, Diuploadnya itu ya. kemana ya, Pak? Nanti saya bikin forum ini ya, forum tugas di dalam forum tugas ya kan. Nanti Anda unggah Google linknya ini, Google Docs ini. Oh, baik. Ya. Baik. Jadi Anda ini apa itu menganalisa gitu kan, penjualan tiket secara online gitu kan. Iya, Pak. Nah, Anda harus punya suatu kerangka model pemikiran bahwa kenapa kok ini penting dilakukan gitu ya. Kenapa ini penting dilakukan ini Anda sampaikan di latar belakang masalah gitu ya. Karena itu penjualan e-commerce gitu kan untuk layanan tiket secara online itu di mana-mana sudah menjadi suatu trending gitu kan gitu Iya, Pak. Betul. ya. Itu bukan hanya penjualan tiket konser gitu ya. Eh, tingkat penjualan itu juga macam-macam gitu kan, jualan tiket hotel ya, tiket semua tiket-tiket yang berkaitan dengan wisata ya, atau juga tiket-tiket Iya. berkaitan dengan itu pameran kan banyak sekali. Tiket itu dijual Iya, Pak. secara digital sekarang, gitu kan. Nah, itu Anda harus bisa Iya. menjelaskan secara eksploratif ya, bahwa penjualan tiket secara online itu sudah menjadi tren, gitu ya. Orang sekarang tidak lagi menunjukkan tiket dengan metode karcis, ya. Anda tahu karcis ya? Iya, Pak. Tahu. Nah, kalau sekarang kan cukup menunjukkan barcode, barcode atau apa gitu ya, sebagai bukti bahwa orang itu beli tiket gitu ya. Tiket kereta api, Iya. tiket apa saja sekarang itu cukup menunjukkan form Google apa itu Docs gitu kan, Google apa itu PDF ya. Tiketnya sekarang itu kan berbentuk Iya. PDF. Nah, ini Anda sampaikan secara apa itu secara lugas dengan data ya, bahwa semua tiket itu sudah beralih secara digital gitu kan, sehingga apa, penjualan tiket secara online itu juga dilakukan dengan teknologi digital dengan aplikasi ya. Anda beli tiket pesawat, nah itu kan sekarang tinggal beli-beli aja, beli-beli kemudian tiketnya diunduh gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu jadikan sebagai satu rumusan latar belakang ya, bahwa Iya, baik. itu penjualan tiket secara online itu jangan hanya tiket konser gitu ya.
Anda terlalu kecil kalau Oke, menampilkan tiket konser. Anda harus bicara global, ya. Di latar belakang itu baik Pak. supaya apa? Supaya orang itu tahu bahwa tiket sekarang ini sudah online, kan gitu. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, Anda mengambil satu mengambil satu itu contoh gitu ya, bahwa tiket secara online ini juga itu melayani penjualan dengan konser ya di luar negeri atau juga tiket pesawat lah misalkan ya. Nah, itu bagaimana Ya, pengelolaan proses bisnis daripada penjualan tiket konser ini atau pesawat itu secara online saat ini yang ada. Metodenya apa? Gitu kan? Apa keunggulannya gitu ya. Nah, itu disampaikan. Baru nanti Anda berusaha untuk memunculkan adanya suatu masalah di situ. Masalahnya apa? Kan bahwa orang yang beli tiket itu dia tidak bisa memberikan feedback atau umpan balik mengenai pengalamannya dia waktu dilayani dengan beli online. Nah, itu kan gitu intinya ya. iya Pak, baik. Nah, gitu ya. Nanti saya tambah. Jadi itu Anda harus bicara global dulu, jangan langsung bicara penjualan tiket konser, gitu ya. Nah, itu Baik Pak. terlalu sempit wawasan Anda nanti, gitu ya. Jadi kita melakukan tugas akhir itu kita harus tahu bahwasanya ruang lingkup daripada pekerjaan Anda itu ternyata sangat luas, kan gitu ya. Sehingga Anda itu mengambil salah satu contoh saja, satu contoh bahwa juga ini penjualan atau proses e-bisnis dengan tiket konser itu juga sangat marak gitu ya. Bagaimana saat ini yang terjadi dengan data-data yang Anda sampaikan itu, kemudian contoh-contoh aplikasi yang ada. Baru nanti Anda itu mengambil di dalam batasan masalah, itu baru Anda mengambilkan contoh tiket.com. Jadi Anda jangan menyampaikan tiket.com di sini. Apa ini tiket.com ya? Iya Pak, tiket.com sama loket. Ya jangan gitu ya. Itu batasan masalah saja gitu ya. Gitu ya. Yang Anda sampaikan di latar belakang ini adalah contoh-contoh global, metode-metode yang saat ini itu digunakan untuk itu mendevelop aplikasi atau layanan berbasis online. Nah, gitu ya. Baru nanti itu dipertajam di bab 2 gitu ya. Studi ini ya. Studi banding ya. Studi banding teori-teori atau metode. Gitu kan? Baik Pak, ntar Nah, saya tambah. nah, gitu ya. Jadi coba itu tuh permasalahannya apa ini? Saya mau lihat apa permasalahannya. Masalah-masalahnya, jadi ngebandingin apa namanya pengalaman user dari tiket.com dan loket.com aja. Berdasarkan coba dibaca. Berdasarkan judul yang dipilih penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah evaluasi pengalaman pengguna pada aplikasi tiket.com berdasarkan pengukuran user experience questionnaire. Yang kedua untuk yang aplikasi loket.com-nya. Terus yang ketiga ini apakah hasil perbandingan antara aplikasi tiket.com dan loket berdasarkan pengukuran user experience questionnaire. Oke, saya tanya pada Anda kan. Anda menampilkan masalah itu kepada orang lain atau kepada diri Anda sendiri? Kepada orang lain, Pak. Keliru Anda, ya. Kepada diri Anda sendiri, gitu ya. Jadi kita menampilkan permasalahan itu kita tidak bertanya pada orang lain. Yang mengusulkan masalah itu kan Anda sendiri, yang menyelesaikan kan Anda sendiri juga. Nah, gitu kan. Oh, iya, Pak. Gitu, ya. Jadi kita gitu kan di dalam nama juga rumusan masalah. Rumusan itu artinya apa? Statement ya. Formulasi daripada suatu permasalahan. Nah, rumusan permasalahan itu saudara-saudara ya adalah statement ya. Jadi tidak bertanya kepada orang lain, tapi kita mempropos ya, mengusulkan masalah ya. Bahwa masalah itu pasti ada, masalah itu banyak, tapi kita harus mampu mengusulkan itu menjadi suatu research question dalam dalam penelitian ya, yang nanti akan diselesaikan dengan metode yang Anda usulkan ya. Untuk contoh seperti ini tuh mudah saja gitu kan, bahwa gitu rumusan masalahnya adalah misalkan ya kan user experience
ya belum dibangun pada suatu aplikasi yang dijadikan sebagai studi dalam tugas akhir ini. Misalkan itu boleh gitu ya. User experience gitu kan tidak menjadi faktor di dalam melakukan improvement pengembangan daripada satu sistem layanan penjualan tiket. Nah, kan itu boleh ya. Jadi itu rumusan masalah gitu kan, Pak, atau juga yang lain gitu kan bahwa user atau customer tidak dijadikan sebagai landasan atau referensi ya kan di dalam rangka mendapatkan umpan balik untuk meningkatkan performansi suatu aplikasi. Nah, gitu ya. Gitu Anggi ya. Iya, baik, Pak. Nah, gitu. Jadi Anda jangan menanya orang lain gitu kan. Orang lain itu malah kepingin tahu pekerjaan Anda ya. Ah, Jadi berarti kita nggak boleh ada tanda tanya ya, Pak ya? bukan tidak boleh ya. Kurang tepat ya istilahnya ya. Ya, kurang Oh, iya, tepat baik, Pak. ya. Jadi harus Anda bedakan. Riset question itu ya pertanyaan riset itu adalah ditujukan untuk Anda sendiri ya. Riset question itu ya. Jadi jarang orang itu menampilkan itu rumusan masalah itu riset question ya. Justru kita harus mampu merumuskan masalah, ya. Rumusan. Rumusan itu kan artinya formulasi, ya. Formulasi itu apa artinya, gitu ya? Hubungan antara variabel itu lebih tepat lagi. Contoh rumusan masalah yang tepat itu adalah ada hubungan variabel yang itu tidak berjalan. Nah, itu rumusan masalah, gitu kan? Variabel X ya kan menjadi kendala dalam satu proses satu sistem sehingga variabel X ini perlu diberikan sehingga variabel X ini perlu diberikan suatu pemecahan. Nah, itu contoh itu rumusan masalah yang tepat ya. Itu ya Anggi ya. Iya, baik, Pak. Oke, diperbaiki ya itu ya. Apa itu jadi Anda harus tahu di dalam melakukan pekerjaan ini gitu kan. Yang masalah itu kan sistemnya. Betul kan? Iya, betul, Pak. Nah, sistemnya gitu kan kan bukan orang lain, bukan yang masalah itu sistemnya, bukan Anda juga gitu ya. Jadi di dalam sistem penjualan tiket yang saat ini ada, itu ada masalah apa? Nah, gitu kan. Pak, di dalam sistem ini belum dilengkapi adanya umpan balik dari user. Nah, itu kan enak. Halo. Iya, Pak. Nah, gitu Maaf, ya. lagi catat, Pak. Cara Iya. memandangnya gitu, ya. Oke. Em, Anda pernah, Anda pasti tahu ya, Anda apa itu melihat gitu kan bengkel di bengkel motor. Anda pernah ke bengkel motor? Kebetulan belum, Pak. Nggak pernah ada ke bengkel motor. Iya, karena saya nggak bisa nyetir, Pak. Oh ya udah. Anda pernah kemana tuh? Ke bengkel apa? Bengkel jam, bengkel apa? Bengkel apa? Bengkel HP, Bengkel HP mungkin ya, Pak. bengkel HP gitu ya. Kalau HP nggak nyala itu apa yang dicari sama itu tukang bengkelnya? Masalahnya dulu Nah, dicari masalahnya tahu. di mana? Di bengkelnya atau di HP-nya? Di HP-nya. Nah, itu ya sama dengan Anda ini gitu kan. Masalah itu di sistemnya gitu ya. Gitu. Bukan masalah itu pada usernya gitu kan. Kalau Anda sampaikan seperti itu kan seolah-olah masalah itu di usernya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi pada aplikasi itu apa masalahnya? Ya, terkait dengan layanan konsumen atau atau juga user ya, satisfaction gitu ya. Itu intinya ya. Apa itu Anggi ya? Iya, Pak. Semakin detail Baik, Pak. semakin bagus ya. Gitu ya Kak. Oke, baru nanti ke tujuan. Tujuan itu adalah outcome ya. Dengan nanti metode yang Anda usulkan, apa harapan Anda terhadap performansi sistem gitu ya. Nah, bukan lagi untuk mengetahui. Kalau mengetahui ya buat apa ya, gitu ya. Tapi Iya, Pak. jangan Ya. ya harus lebih jauh ya. Tujuan itu harus jauh gitu kan. Anda misalkan ke Jakarta ya, Anda jalan-jalan ke Jakarta ngapain? Pak untuk lihat Monas, nah, gitu ya, untuk mengetahui Monas itu kan, itu. Tapi bukan itu kan tujuan ini ya, tujuan yang semua orang itu pasti tahu gitu kan. Tapi kalau itu penelitian, tujuan itu apa Pak? Saya kepingin mendapatkan informasi sejarah tentang
Jakarta pada saat masa revolusi kemerdekaan. Nah, itu bagus. Ya, itu jauh artinya gitu ya. Untuk mengetahui Monas ya orang ya jangan kalau untuk penelitian ya nggak seperti itu gitu ya. Gitu Anggi ya. Iya, baik, Pak. Jadi ada Iya, baik, outcome, Pak. ya ada capaian yang jauh gitu ya. Capaian yang jauh itu yang itu dampak daripada penerapan satu metode yang diusulkan gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti Baik. orang itu melihat tugas akhir Anda itu masuk akal. Permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan metode yang Anda usulkan gitu ya. Sehingga metode usulan Anda adalah ya kan eh, penjualan sorry mohon maaf ya. Aplikasi atau sistem penjualan online dilengkapi dengan ya menu umpan balik dari user. Nah, itu kan enak ya. Sehingga apa? Sehingga administrator atau juga pemilik daripada layanan aplikasi itu bisa mengetahui bagaimana apa itu penjualan itu memberikan dampak yang bagus bagi konsumennya gitu ya. Nah, itu ya itu penting gitu kan karena konsep daripada IT itu hadir itu kan mempercepat dan membuat efisien gitu ya. Seringkali apa itu Anda juga mengamati gitu ya. Anda juga pernah mencobain aplikasi ini ya. Apa itu Anggi ya. Iya, pernah, Pak. Nah, oke ya. Anda bekerja di bagian aplikasi ini. Oh, bukan, Pak. Saya cuma eh, pernah ikutan buat beli tiket konser aja, Pak. Ya, oke, oke. Tapi nanti Anda, ya oke lah ya. Berarti Anda apa itu tujuan daripada apa itu Anda mengusulkan sistem ini kan perbaikan atau juga ini ya peningkatan performansi ya. Jadi pikirkan Iya, agar Pak. itu nanti menjadi satu rekomendasi ya bagi peningkatan layanan aplikasi tadi itu ya. Entah itu kecepatan prosesnya gitu ya atau juga proses transaksinya gitu macam-macam ya rekomendasinya itu ya seperti itu. Oke, oke ya, Baik, Pak. dilanjutkan ya. Iya, Pak. Oke, oke, ya bagus ya. Minggu depan progres ya Anggi ya, gitu ya. Jadi mindset Anda di dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah berusaha untuk meresolve ya, memberikan resolve ya atau memecahkan satu permasalahan ya dalam satu cara kerja satu sistem. Berarti sistem itu tiket.com ini, tapi kalau bisa jangan menyebutkan sistem tiket.com supaya tidak jadi permasalahan ya. Sebutkan aja suatu aplikasi X gitu ya. Iya, baik, Pak. Oke, ya. Karena kita harus tahu kan sekarang ini kan dunia apa itu dunia yang serba dilindungi oleh hukum. Kita harus bisa mengetahui gitu kan mana yang bisa kita jadikan suatu pendekatan ilmiah, mana yang itu pendekatan bisnis gitu ya. Gitu. Oke, saudara-saudara, Baik, baik. eh, gantian silakan lanjutnya siapa? Terima kasih ya, Pak. Oke, bagus Anggi ya, lanjut ya. Mhm. Ya, Herlin silakan. Ya, izin share. Kemarin di bimbingan yang pertama itu Ya, sama bagus. Bagus diminta ini ya. ini Pak ya, edit judulnya Pak ya. Kemarin Ya, karena terlalu spesifik. Jadi oke, bagus ya. ini, Untuk gini aja, untuk peningkatan gitu ya. Jangan oh ya, Pak ya. peningkatan pemeliharaan gitu ya. Nah, itu Hmm, peningkatan. Apa yang mau ditingkatkan gitu ya. Kan macam-macam ya. ya. Gitu. Jadi optimalisasi itu saudara-saudara ya kan, itu apa itu dampaknya berat kalau kita mau bicara kata optimal ya. Ya, Memaksimalkan lah itu boleh ya. Ya, ya, peningkatan gitu aja lah paling aman ya. ya. Untuk meningkatkan pemeliharaan perangkat gitu ya. Meningkatkan. Hmm, Hmm. Oke, bagus. Ya, lanjut. ya, ya. Kemudian untuk abstraknya mungkin Mm-mm. Ini nanti aja ya, nanti aja. jadi langsung di bab satu gitu ya. Oke, bab satu dulu ya. Ya, Oke. bab satunya seperti ini Pak. Jadi ini nanti kan karena akan
aplikasi ini nanti akan saya bangun untuk kebetulan di instansi tempat saya bekerja, Pak. Jadi Oke. eh, saya memilih metodenya pakai metode prototype, Pak, karena eh, memang butuh banyak feedback juga karena nanti aplikasi ini nantinya yang memanfaatkan kan bukan hanya satu atau dua orang gitu, tapi banyak orang di kantor gitu. Jadi perlu banyak feedback dari banyak orang seperti itu, Pak. Oke, itu bagus ya. Niatan Anda sangat mulia sekali ya. Tapi di dalam pekerjaan ilmiah itu bukan pekerjaan proyek ya. Pekerjaan proyek bahwa itu nanti dipakai untuk proyek ya silahkan ya. Tapi pekerjaan ilmiah itu adalah pekerjaan yang sangat besar ya. Hmm. Jadi dalam latar belakang ini itu jangan divulgarkan seperti ini nanti dipakai untuk di kantor. Hmm. Jangan. Gitu ya. Iya, iya, Itu itu nggak perlu kita sampaikan ya. iya. Baik, Pak. Pekerjaan ilmiah itu adalah mengimprove ya, mengimprove satu metode gitu ya. Gitu. Misalkan anak teknik sipil, ya dia bangun jembatan. Latar belakangnya apa, Pak? Pak, jembatan ini kan, Pak Kabupaten Marlino ini kan, butuh jembatan ini bukan itu yang dibahas ya. Tapi yang dibahas adalah aspek daripada kekuatan jembatan, gitu ya. Hmm. Bahwa metode jembatan ini gitu kan, itu di seluruh dunia digunakan ya kan. Metode jembatan ini efisien, murah gitu kan. Baru nanti di dalam batasan masalah diterapkan di kabupaten Anda, itu boleh, gitu ya. Jadi Jadi di latar belakang latar Mas, belakang eh, di latar belakang tidak perlu saya sebutkan ini, Pak, ya, nggak untuk perlu. Ya. Kita ngomong secara global, ya. Metode pemeriaan perangkat itu dengan teknologi informasi saat ini apa yang berkembang. Nah, gitu ya. Jadi kan Anda harus banyak baca referensi ini, ya. Maintenance, ya metode pemeliharaan itu pengelolaan maintenance, pengelolaan pemeliharaan dengan teknologi informasi dalam bentuk digital itu sekarang ini berkembang seperti apa. Nah, itu ya. Gitu. Jadi Anda melakukan studi komparasi, Pak, ya kan? Ternyata Pak ya kan, itu aplikasi atau juga teknologi digital yang digunakan untuk mengelola pemeliharaan perangkat itu adalah berkembang seperti ini, Pak. Nah, gitu ya. Kita bicara global, gitu ya. Apa sih yang mau kita sampaikan? Yang mau kita sampaikan bahwa orang itu penting loh ini, kan gitu. Penting itu bukan karena proyek Anda di daerah Anda, bukan, gitu ya. Gitu ya. Pentingnya itu adalah karena ini memang dibutuhkan oleh seluruh orang di dunia. Ya gitu ya, Herlina ya. Nah, gitu ya. Baru nanti Anda bahas prospeknya, gitu kan. Eh, Pengelolaan maintenance secara digital. Itu temanya, ya. Halo, ya, baik, Pak. gitu ya. Oke. Pemeliharaan secara Anda digital. cari referensi gitu kan, itu untuk menyampaikan dalam latar belakang, ya. Baik, baik, Pak. Oke, lanjut. Dan masalahnya. Nah, permasalahan juga sama, gitu ya. Permasalahan tadi saya sampaikan pada teman Anda, Anggi. Ya. Di dalam kita merancang satu sistem, itu kan pasti ada sistem yang sudah berjalan. Nah, gitu ya. Sebetulnya sudah ada nggak sistem yang itu mengelola perangkat? Untuk sekedar sebagai ini aja sih, Pak, itu aplikasi yang terpusat untuk aset, tetapi yang saya fokuskan untuk tugas akhir ini adalah metode ini, Pak, untuk peminjaman perangkatnya. Oh, Karena peminjam selama ini perangkat. masih manual, Pak. Iya. Oke, berarti itu pengelolaan ya. Berarti Anda harus bedakan pengelolaan perangkat untuk pemeliharaan ataukah untuk itu inventory. Hmm. Tadi di judul Anda itu pemeliharaan saya lihat ya, pemeliharaan maintenance gitu ya. Oke, jadi nanti Oh, Anda pilih gitu ya. Kalau inventory bagus lagi ya, hmm. persediaan, mengatur persediaan suatu Hmm. barang ya, gitu. Hmm. Jadi Anda harus tetapkan yang mana ini, inventory atau maintenance. Inventory sih, Pak. Ya. Lebih ke inventorinya. Nah, Pak itu judulnya nanti berubah lagi tuh ya, inventory ya. Nah, kalau inventory lebih bagus Hmm. lagi. Inventory itu banyak sekali Hmm. metodenya
ya, metode inventory itu ya. Ada inventory ya. Ini kan inventory ya. Iya, inventory, Pak. Oke. Untuk meningkatkan apa itu? Pemeliharaan perangkat, Pak. Jangan melihat perangkat. Jangan Hmm. terlalu terlalu jauh gitu ya. Terlalu ini aja kan untuk orang itu kan barang ya. Iya, Inventory itu kan barang, gitu kan? betul, Pak. Barangnya mau diapain? Barangnya mau didistribusikan, gitu kan? Untuk Hmm. meningkatkan distribusi barang, gitu ya, inventory itu ya. Kalau ini sih, ini Pak sebenarnya. Jadi kenapa ada pemeliharaan? Karena perangkat ini kan sebenarnya perangkat aset di kantor untuk melakukan tugas gitu Pak. Jadi perangkat Oh, itu keluar masuk itu untuk di ini aja Pak, dipakai untuk tugas di lapangan kemudian dikembalikan. Nah nanti perangkat-perangkat ini kan perlu namanya perangkat ukur kan nanti suatu saat butuh dikalibrasi Pak. Nah oh iya, iya, iya. dengan sistem seperti ini nanti tujuannya sih kita bisa ini Pak menghitung jam perangkat tersebut digunakan itu sudah berapa lama. Jadi nanti Hmm. bisa ketahuan ini sudah waktunya untuk dipelihara gitu Pak. Oke, berarti kan inventory Anda itu, apa itu, untuk ini ya. Nomor satu, orang itu inventory itu pasti adalah lalu lintas barang. Nomor Hmm. satu. Dan baru kedua ya kan, boleh tambahkan ini, gitu ya. Hmm. Ya, oke, ini boleh ya. Boleh, tapi Jadi itu berarti sistem Anda itu inventory ya. iya Pak, lebih ke Oke, inventory-nya Pak. Jadi oke, peminjaman dan pengembalian perangkat gitu Pak. oke. Berarti kan itu nggak perlu lagi ya kan. Anda bahas masalah apa itu daerah Anda, tapi Anda Hmm. bahas mengenai inventory yang terkait dengan maintenance Oke. secara global ya. Jadi Anda harus punya satu kerangka referensi gitu kan, menjelaskan bahwa di latar belakang itu kan apa itu inventory secara digital itu penting ya. Bagaimana apa itu semua industri, semua lembaga itu menggunakan ini. Kenapa kok ini penting? Karena kita bisa mengetahui persediaan stok barang kan gitu kan real Iya. time gitu Iya. kan. Iya. Contoh misalkan kita semua udah tahu ya apa itu di seluruh Indonesia ini ada Indomaret atau Alfamart gitu kan. Iya. Nah, antar mereka itu karena bisa mengetahui stok gitu kan. Kita Hmm. belanja ke dua toko ini kan jarang ada. Pak, stoknya nggak ada, Pak. Nah, berarti kan inventorinya nggak jalan itu. Nah, gitu Hmm. kan. Iya. Kenapa kalau Iya. kita beli ke Indomaret sama Alfamart, ya ini contoh aja ya, bukan promo anu ya, gitu ya. Hmm. Toh itu juga merupakan kebanggaan Indonesia ya, punya toko malah modern. Jadi saya bukan promo ya. Tapi Iya. yang perlu kita simak itu kan bahwa mereka memiliki sistem inventory, gitu kan. Kalau Hmm. Anda bayar itu kan di situ kan ada stoknya itu. Pak, sebentar Hmm. Pak, saya cek stoknya Pak. Nah, dia ngecek stok itu artinya apa? Dia ngecek gudang. Nah, yang ngatur persediaan gudang ini siapa? Nah, ini inventory ini. Nah, itu ya, contohnya gitu. Jadi nanti di latar belakang itu Anda menjelaskan tentang prospek ya, di latar belakang ya, prospek mengenai apa tuh inventory digital, ya pengelolaan inventory secara digital. Nah, gitu ya. Baru nanti Anda apa itu menyampaikan prospeknya, manfaatnya, keunggulannya gitu ya. Kemudian juga apa itu dikaitkan dengan apa itu karena ini adalah bukan barang yang akan didistribusikan, tapi barang yang akan juga di maintenance gitu kan. Maka sewaktu-waktu barang ini apa itu harus ditingkatkan apa itu perawatannya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu Adelina ya. Baik Pak. Apa sehingga rumusan masalahnya apa gitu kan rumusan masalahnya kan Anda bisa betul menyampaikan gitu ya bukan bagaimana lagi gitu kan bagaimana ya kan bagaimana itu kan Hmm. Anda memberikan pertanyaan kepada siapa Diri sendiri Pak. Ya. ya, jangan gitu ya jadi rumusan masalah itu ya diperlukan nah gitu ya Hmm. diperlukan satu sistem inventory yang dilengkapi dengan analisis itu jam kerja daripada itu perangkat yang disewakan atau dipinjamkan. Kan gitu boleh, ya. Halo, Ya, ya, ya Pak. gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan sistem informasi? Ya, itu kan memang pekerjaan Anda, ya.
Coba Anda baca itu. Iya. Ya. Jadi yang memang itu merupakan pekerjaan Anda, itu Anda nggak perlu tulis, ya kan? Nah, ini kan, misalkan Anda dokter, misalkan Herlina ini dokter, Anda ditanya gitu kan, dok, sakit saya apa? Jawaban Anda masa bagaimana cara nyuntik Anda? Nggak mungkin, nggak masuk akal itu, Iya, Pak. ya. Itu kan jadi lucu, Siap. gitu kan. Memang Anda itu diasumsikan udah ahli, gitu ya. Baik, baik, Pak. Tapi kalau itu dokter itu kan, Bu Dokter Helin, penyakit saya apa? Oh, penyakit Anda ini adalah apa itu adanya apa itu misalkan apa itu gangguan kulit. Gangguan kulit ini indikasinya adalah kulit Anda ini gitu kan ada jamur. Nah, itu masuk akal. Berarti masalahnya apa? Adanya infeksi jamur kulit pada pasien. Nah, gitu ya. Kalau ini kan sama aja dengan dokter ditanya gitu kan, bagaimana cara nyuntik pasien. Nah, itu ya kan? Masa percaya? Ada ke dokter gitu kan? Anda tanya ke dokter kayak gitu, percaya nggak ada dengan dokter yang jawab kayak gitu? Saya langsung Benar. lari itu, ya. Iya, Pak. Siap. Nah, sama juga dengan Anda, gitu ya. Jadi Anda itu diasumsikan udah ahli, ya, udah ahli nyuntik, ya, nyuntik ya kan, gitu ya, Herlina ya. Siap, Pak. Jadi Oke, masalah baik. itu adalah objek, ya, subjek yang Baik. akan kita teliti, gitu ya. Subjeknya apa, gitu kan? Ya, belum adanya sistem informasi inventory yang Oke. dilengkapi dengan analisis ya itu uh, jam peminjaman perangkat misalkan gitu ya Siap, atau siap. frekuensi peminjaman perangkat. Nah kan itu enak, Siap, gitu ya. baik, Nah, Pak. yang kedua adalah diperlukan analisa gitu kan, analisa mengenai akurasi dari pada sistem perangkat pengukuran yang dipinjamkan secara online. Kan itu nggak boleh. Halo. Siap, baik, Pak. Nah, gitu ya caranya ya. Gitu ya. Jadi Anda jangan lagi cara seperti ini bagaimana sistem informasi dapat membantu. Ya itu orang udah tahu. Coba Anda baca B. Siap. Iya, Pak. Nah, gitu ya. Nah, itulah gunanya Anda kuliah, ya. Anda kuliah itu mengupgrade ya di dalam memahami satu konteks permasalahan, ya. Anda apa itu kuliah di Unsia ini bukan bukan formalitas gitu kan. Ya pokoknya asal jadi ya jangan, ya. Tapi Anda kuliah ini gitu kan mengupgrade ya, meningkatkan kemampuan Anda dalam memahami suatu permasalahan, ya. Bisa memahami satu permasalahannya udah bagus, ya. Kemudian kalau udah paham bagaimana permasalahan itu ada gitu kan, kemudian Anda membangun alternatif solusi. Nah, gitu ya. Itu Erlina ya. Baik, Pak. Oke, bagus ya. Tujuan saya pikir juga sama lah. Tujuan itu kebalikan daripada rumusan masalah gitu ya. Hmm. Tujuan itu adalah output dan outcome, ya, gitu. Hmm. Nah, ini bagus ya. Nah, ini tujuan udah uh, hampir benar ya. Nanti kita sempurnakan sambil jalan ya. Baik, Pak. Oke, bagus. Siapa selanjutnya? Siap. Ya, oke, bagus ya. Nah, dilanjutkan ya, Herlina ya. Siap, Tinggal baik. nanti carikan referensi mengenai inventory ya, yang itu Baik, siap. dilengkapi dengan apa itu record atau analis data mengenai apa itu maintenance daripada alat yang dipinjamkan, gitu ya. Baik, Pak. Siap. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Oke. banyak, Pak. Ya, oke. Nah, itu boleh manfaat penelitian membantu Hmm. pemerintah daerah. Nah, itu bagus ya. Baru Anda nyinggung Oh, proyek siap. Anda, gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Hmm. Oke, Terima bagus ya. kasih. Ya, Siap. Makasih banyak, Pak. ya, sama-sama. Oke, saudara, siapa selanjutnya? Dandi. Siap, Ya, silakan. bisa subscribe, Pak. Ya, silakan. Ya. Ini untuk judulnya, Pak. Ya, silakan. Maaf, Pak, sudah kelihatan ya, Pak? Ya, ya, ya. Ya, silakan. Judulnya apa?
Ini Pak untuk prediksi harga saham BBRI dengan metode LSTM Pak. Oke. Apa itu BBRI? Ini Pak saham, saham, saham. Ini BBRI, Bank BRI Pak. Oke. Eh, Anda jangan menampilkan yang spesifik ya. Dalam judul itu ya jangan menampilkan objek ya, terlalu spesifik ya kan. Saya tanya pada Anda, kalau metode Anda ini, kalau misalkan LSTM ini berhasil, apakah hanya berlaku untuk BRI aja? Tidak Pak. Nah, gitu kan? Pasti Iya, berlaku untuk semuanya gitu kan, semua saham gitu kan, Kak, ya. Itu. Apakah juga untuk berlaku untuk Indonesia aja? Saham. tidak Pak. Nah, bagus. Berarti ya metode harga saham gitu aja lah ya. Prediksi harga saham, ya kan, dengan metode LSTM, gitu aja, ya. Siap Pak. Gitu. Jadi nanti di dalam apa itu batasan masalah, data yang dijadikan sebagai analisisnya adalah salah satu perusahaan bank nasional, gitu aja, ya. Iya Pak. Gitu ya, gitu. Sama tadi pertanyaan saya kepada teman Anda tadi itu, ya. Metode IT Anda ini apakah hanya berlaku di Jogja? Misalkan Anda punya metode gitu kan, Pak, metode ini hanya berlaku di Jogja. Emang betul? Halo. Iya Pak, ya. Nah, Anda tinggal di mana, Dandi? Di Kalimantan Selatan Pak. Mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Iya. Bagus ya. Nah, misalkan metode Anda ini berlaku di seluruh Indonesia gitu kan, bukan hanya di Kalimantan Selatan, Iya Pak. gitu kan. Iya Nah, itulah Pak. hebatnya ilmu pengetahuan. Ya, ilmu pengetahuan itu berlaku di semua wilayah, ya. Karena Iya. itu hebatnya ilmu pengetahuan ya. Misalkan Pak ini hanya untuk suku Dayak Pak, karena suku Dayak itu hebat-hebat. Ya nggak bisa, ya itu kan nggak bisa diklaim seperti itu, ya. Iya Ini Pak. tidak terikat dengan apapun ya. Ilmu pengetahuan itu ya itu berlaku umum di seluruh alam semesta ya. Nah, ini pinter Anda ya. Oke ya. Oke, bagus lanjutkan ya judulnya Iya ya. Pak. Oke, tinggal saya minta Anda merancang itu aplikasinya atau webnya dengan itu dengan ini ya. Sorry, ini kan analis data ya, data science ya. Iya Pak. Jadi nanti itu ukurannya apa? Ya, ukurannya gitu kan. Terus perbandingan dengan metode lain ya. Itu dilakukan ya. Oh, berarti ditambahkan metodenya di sini ya Pak? Enggak waktu analisa. Waktu analisa itu kan harus ada perbandingan ya. Oh, waktu analisa ya Pak? Ya, betul. Anda kan tujuannya kan mendapatkan keunggulan dengan LSTM ini. Betul kan? Iya. Minta keunggulan dari metode lain ya Pak? Ya, kok metode lain? Metode Anda ini loh, ya kan pasti ada keunggulannya dengan yang lain, Oh iya iya Pak. Ya. gitu kan. Kenapa Anda pilih ini kan karena ada keunggulannya. Iya betul Pak. Nah, Anda bisa mengatakan unggul itu kan karena ada pembandingnya. Oh siap Pak. Iya iya iya. Nah, nanti di waktu dianalisa itu bandingkan dengan metode lain. Bahwa Pak, ini lebih unggul Pak. Mana buktinya? Gitu kan? Iya Pak. Iya Pak. Anda punya motor kan di sana ya? Atau juga punya kendaraan. Gitu kan? Kebetulan tidak ada Pak. Eh, Betul. motor nggak ada di sana? Enggak. Ah, ada di sini di kampung tapi untuk Nah, punya gitu sendiri kan? enggak. Jadi kalau misalkan Anda itu, Pak motor saya itu kenceng gitu kan, lebih kenceng ya dari yang lain. Mana buktinya? Ini Pak, ini kan kecepatannya loh, datanya seperti ini kan gitu. Iya iya iya. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi nanti Anda kayak gitu ya. Oke. Nama Anda bagus sekali ya. Nama Anda asli anu ya, apa itu Kalimantan ya. Iya Kalimantan Pak. Wah, bagus sekali ya. Saya pernah apa itu didoakan sama apa itu kepala suku dari itu Dayak Kahayan. Ya. Alhamdulillah saya itu apa itu diterima dengan baik sama saudara-saudara kita di sana ya. Sampai saya Siap. dikasih topi apa tuh kopiah khas Dayak. Kebetulan di kampung kami ini Pak, dikelilingi sama orang-orang Dayak Pak. Kami di sini cuma ada satu pulau itu mayoritas Mandar Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Saya kepingin ke sana ya. Saya kepingin itu mengenal lebih dekat suku Dayak ya. Betul. Iya.
karena kita kan saudara ya gitu. Masih ada apa itu obat bacaka di sana? Iya Pak, kebetulan Pak saya juga sering mesan untuk obat ini ibu, kebetulan ibu itu mengidap penyakit kanker payudara. Ya, ya, ya. Alhamdulillah ini sudah mending kan udah beberapa tahun sih Pak. Ya, ya. Saya sering pesan kayu bajaka. Masya Allah. Nanti kita ketemu ya, insya Allah ya, Dandi ya. Ya mudah-mudahan Pak bisa ketemu. Ya, ya. Oke, ini bagus, Dandi ya. Tinggal teruskan aja ya. Oh, siap Pak. Di latar belakang Anda ngomong tentang apa? Di latar belakang itu ngomong tentang atau menguraikan tentang pentingnya prediksi harga saham. Gitu ya. Ya Pak Prediksi ya. saham. Jadi Anda ngomong secara global dulu, jangan langsung ngomong Bank BRI. Oh siap Pak. Ya. Ngomong, jadi uraikan bahwa prediksi harga saham itu sangat penting loh. Sekarang orang itu kan trading, itu kan semua seluruh dunia itu kan dengan aplikasi gitu kan. Iya Pak siap Pak. Nah, ngomonglah secara umum dulu, ya kan? Jangan ngomong BRI gitu. Jadi Anda melakukan penelitian itu bukan karena BRI-nya gitu ya, karena metode atau prospek daripada suatu metode. Nah, apa sih topik umumnya? Topik ini umumnya kan prediksi harga saham gitu kan. Iya Prediksi Pak. harga saham itu seluruh orang di dunia kan nyari gitu Iya. kan. Iya. Mana yang paling kuat, paling bagus, paling efektif, paling cepat, ya, paling responsif kan gitu, gitu ya. Iya. Baru nanti di dalam batasan masalah Anda ngomong gitu kan bahwa sebagai studi pendahuluan untuk melakukan pekerjaan prediksi harga saham ini gitu kan ditentukan data dari suatu bank nasional Indonesia, gitu aja ya, gitu. Iya Pak. Jadi ini adalah menyampaikan prospek tentang metode prediksi harga saham secara global ya di sini ya. Kemudian masalah juga sama, masalahnya adalah pasti akurasi ya. Akurasi dari metode yang ada. Ada masalah apa? Metode prediksi yang saat ini Anda jadikan rujukan, itu masalahnya apa? Nah, itu harus merupakan rumusan masalah ya. Tujuan saya pikir juga meningkatkan akurasi ya, pasti nggak jauh-jauh dari itu. Nah, apa tujuan spesifik yang terukur dari penerapan LSTM ini di dalam apa itu dengan objek yang Anda jadikan sebagai studi di sini ya. Gitu tadi ya. Iya Pak. Oke, bagus. Lanjut tadi ya. Minggu depan progres ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya siapa? Terima kasih Pak. Ya, ya. Itu sinyal Anda bagus banget ini. Dani di sana ya, di Kalimantan ya. Iya Pak. Bagus sekali ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Dani. Oke, siapa selanjutnya? Saya Pak, Oke, silakan tema Anggara. saya Pak izin share screen. Ya, ya, silakan. Hmm. Baik Pak, ini untuk judul kemarin kan penerapan network analysis untuk pengkajian resiko bencana gitu Pak. Network analysis untuk pengkajian risiko bencana. Iya, Apa maksudnya ini? iya jadi di sini kan kalau di Indonesia itu di wilayah-wilayah misalnya kayak tingkat provinsi itu kan melakukan kajian resiko bencana Pak. Nah itu kajiannya kan berbentuk statistik sama geospasial. Nah di situ uh, kemarin saya ada apa mengikuti referensi dari dokumennya itu eh, jadi saya rencana itu mau menerapin network analysis itu Pak. Jadi untuk atribut-atributnya itu nanti dimodeling dalam bentuk network analysis. Network analysis ya kan? Iya. Mungkin izin share Pak di sini ada jurnal yang saya ya seperti ini Pak network analysis. Jadi Coba di atasnya, atasnya, coba atasnya. Jadi ini anu ya, apa itu? Identifikasi ya. iya Pak. Semacam modeling dari data yang Identification and dikaji. prediction network analysis in multivariate. Oh, ini bukan untuk mitigasi bencana ini, bukan.
Iya, maksudnya contoh untuk Bukan. mitigasi bencananya saya nggak ketemu, Pak. Tapi Nah, kalau ya, bukan, bukan. metode network analisisnya itu sama. Ini untuk layanan lah ya, untuk layanan analisa untuk layanan apa itu kepada user ya dari jaringan kan gitu, ya. Uh, Lebih kayak memodelkan gitu, Pak. Jadi misalnya Ya, kita tuh ada misalnya di sini uh, wilayah A atau B gitu, Pak. Dalam iya sini kan betul, saya datanya. betul, betul. Ya, Itu jadi nanti kayak ada jaringan-jaringan yang terhubung. Misalnya di sini kita mau ambil contoh bencananya bencana apa gitu, Pak. eh, belum Jadi belum nanti terlalu terlalu jauh dulu ya. Kalau Anda mau membuat satu model cara kerja untuk mitigasi bencana berdasarkan apa itu jaringan, itu kan Anda bisa apa itu bisa membuat satu metode sendiri, ya. Kita tahu bahwa kita ini kan terhubung dengan jaringan. Jaringan itu kan dihubungkan dengan suatu ini ya, apa itu sistem broadcast ya, gitu kan. Nah, jika broadcastnya bermasalah kan pasti ada kendala. Kendalanya bisa listrik mati atau juga karena bencana kan gitu. Itu. Nah, itu ada konfirmasinya. Konfirmasi dari mana? Konfirmasi dari itu BMKG. Nah, itu boleh Anda mempropos satu metode seperti itu. Tapi saya pikir itu sangat sulit. Tapi kalau Anda mau juga bagus juga nggak masalah. Tapi itu perlu betul pembuatan model ya, pembuatan model. Kalau ini kan model analisa layanan ya dari satu jaringan, gitu kan gitu ya. Yang itu kalau untuk Anda generate Anda kembangkan ke arah mitigasi bencana, ini perlu model lain, perlu ada model tambahan dari sini. Gitu tema, Anggara. iya, Pak, mohon maaf, Pak. Jadi saya ingin meluruskan lagi sebenarnya di sini tuh eh, kita itu sebentar, Pak. Saya share datasetnya. Jadi ini lebih ke kita tuh memvisualkan data-data ini Pak dalam bentuk jaringan seperti tadi gitu Pak. Anda pemetaan potensi bencana kah atau gimana maksudnya? Oh, sebentar saya coba. Kalau itu pemetaan potensi bencana itu boleh, karena kan BMKG ada pos ada ini ya, betul nggak? Iya Pak. Nah, BMKG itu kan punya softwarenya sudah, pemetaan potensi bencana. Jadi Anda nggak ada kaitannya dengan jaringan, tapi Ini ada. lebih ke analisanya sih Pak. Nah, apalagi gitu ya kan. Berarti Anda itu Iya, sebetulnya nggak ada kaitannya dengan jaringan, tapi Anda itu data iya, science gitu ya. Coba carikan paper ya, Mas itu cari jurnal internasional bagus ya. iya Pak. Metode untuk pemetaan potensi bencana ya berdasarkan data-data BMKG, data-data spasial tadi itu ya. Kecepatan angin, ombak itu akhirnya dikompil menjadi satu rumusan mengenai pemetaan potensi bencana pada satu daerah. Itu memang banyak metode seperti itu. Nah, itu nggak ada kaitannya dengan jaringan. Ya, ya terlalu jauh lah ya. Boleh kita mengkaitkan dengan jaringan, tapi terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Itu juga bisa, cuman perlu metode tambahan. Ya, gitu. Itu ya tema ya. Iya Pak. Sampai itu gampang. Anda sudah punya data Excel-nya kan, kata itu. Iya sudah. Nah, udah Anda bikin aja pemetaan potensi potensi bencana dengan metode DSS. Pakai metode DSS. Tahu DSS? Nggak Halo. tahu Pak. Nah, coba Anda cari paper gitu kan. Cari paper misalkan gini. Kriteria bencana itu kan sudah ada di BMKG. Halo. Iya Pak. Apa itu? Kriteria bencana itu ada nggak? Anda sudah paham? Kriteria bencana. Kriteria resiko bencana itu Anda sudah paham belum? Iya Pak. Nah, yakin udah paham? Saya ada baca tapi yang dari ini sih Pak, dari pengkajian resiko bencana ini. Nah, ya makanya jelaskan pada kita dulu apa itu disebut sebagai potensi risiko bencana itu. Saat itu kan data-data terukur semua. Satu kecepatan angin, misalkan lah ya, curah hujan 1 minggu penuh. Nah, itu kan potensi bencana. Halo. Iya Pak. Iya, iya. Nah, potensinya bencana apa saja? Longsor, banjir, gitu kan?
Nah, Iya, tapi kita membuat satu sistem yang mampu memprediksi, mampu potensi bencana tadi itu kan karena ada data, hujan, iya, bulan, gitu kan? Kemudian jenis tanah, apakah di satu daerah itu tanahnya longsor, tanahnya berbukit-bukit, berarti kemungkinan longsor, kan gitu. Nah, ini yang iya, saya lihat Anda membuat satu model, gitu kan, potensi resiko bencana dulu. Buat model resiko bencana dulu berdasarkan parameter-parameter inputan. Halo. baik Pak. Nah, gitu ya. Buat model dulu. Anda jangan jangan lagi ini, jangan lagi kaitkan dengan network karena itu terlalu jauh. Ya, nah ini kan cuaca ekstrim. Nah, ini kan cuaca ekstrim, banjir bandang. Nah, itu parameternya apa penyebabnya? Baik Pak. Sehingga Anda itu membuat sistem ini pakai DS saja, Design Support System. Boleh pakai apa itu fuzzy logic boleh, ya. Pakai jaringan saraf tiruan boleh, pakai AI boleh, gitu ya. Gitu. Jadi Anda data science bukan jaringan, Iya Pak. ya. Bisa ya? Eh, iya Pak. Pak, mohon maaf sebenarnya untuk network analysis ini sebenarnya nama metode analisis semacam visualisasi gitu sih Pak di data science. Oke, ya bagus ya. Jadi Network. iya, jadi itu lebih kayak kita tuh memvisualisasikan data itu semacam ada misalnya tuh ada titik antara misalnya atribut A dan B itu kan kita memahami hubungan di antara A dan B ini gitu Pak. Oh, Jadi nanti itu jangan pakai network analysis. Jangan, itu pasti akan ambigu dengan bidang ilmu jaringan, ya. Jadi itu lebih oh tepat itu eh, apa ya? Jangan gini ya. Istilah network analysis itu udah pasti miliknya orang jaringan, ya. Firm, itu firm ya. Jadi Anda jangan merubah lagi gitu ya, supaya nggak ambigu gitu ya. iya Misalkan tapi adalah iya Pak. Jadi kan di sini ada di Python tuh package yang namanya Network X itu memang disebut untuk network analysis gitu Pak sebutannya. itu network itu untuk jaringan saraf tiruan, bukan untuk network ilmu jaringan, bukan. Nah, yang ini sih Pak. Coba ini anu ini miliknya orang apa itu itu jaringan saraf tiruan ini, bukan apa itu bukan ilmu jaringan ini, ya. Ya. Coba lihat atasnya lagi. Pak. Oke, lanjut, lanjut. Ya kan betul kan? Jadi ini Anda membuat satu model jaringan, ya, Iya model Pak, betul. jaringan. Tapi bukan model jaringan untuk jaringan komputer, Iya, bukan. bukan Pak. Ini jaringan Untuk data, iya, jaringan betul. data secara visual, gitu ya. Iya. Ya, Jadi nanti kita bisa melihat gitu Pak hubungan-hubungan data yang dikaji tadi gitu Pak. ya, ya, ya. Oke. Biasanya kan kalau pakai maksudnya eh, datanya itu berupa statistik atau geospasial kan nggak kelihatan gitu Pak. Hmm, Kayak hubungan yang antara atribut ini. Nah kalau pakai ini itu eh, kemungkinan bisa ketemu gitu Pak. betul, Jadi bermanfaat betul, untuk nanti penyusunan rencananya gitu Pak, strategi betul. mitigasinya. Ini itu graf teori, ya, Iya graf betul teori Pak. Ya, dengan jaringan saraf tiruan, ya. Ini graf teori. Jadi coba ya, coba usahakan jangan pakai istilah network analysis, jangan. iya ada yang sebut graph analisis juga sih Pak. Ya itu lebih tepat gitu. Jangan, karena itu pasti akan yang baca pasti akan apa itu misunderstanding ya, miskom ya. Iya baik Pak. Oke, ini boleh Anda menggunakan ini ya, tapi judulnya jangan pakai network analysis ya, multigraph aja ya, multigraph, Multigraph Pak ya. multigraph ya. Iya, Jadi multigraph analysis gitu ya, dengan apa itu visualisasi data itu boleh iya betul. gitu. Karena kalau Pak Anda nyari paper seperti itu, pasti akan nggak nemu. Makanya Anda nggak nemu paper yang mengatakan network analysis untuk mitigasi bencana. Sulit untuk nemu itu. Karena itu adalah Iya, apa itu mesin apa itu ini ya apa itu metode machine learning ya. Metode apa itu pengolahan data ya. Bagaimana menghubungkan satu satu data cara visualisasi kan gitu
ya. Hmm. Oke, boleh lanjutkan ya. Baik, Pak. Ya. Jadi Anda itu Siap, Pak. dalam pendahuluan ini bicaranya adalah urgensi mengenai pemetaan risiko bencana, ya. Jadi Anda bicara global dulu. Mohon maaf. Eh, Pemetaan risiko bencana itu kenapa kok penting? Nah, ini yang belum saya lihat daripada di dalam pendahuluan Anda, ya. Jadi Ya. Anda harus membuat satu uraian penjelasan bahwa ini penting mohon maaf, itu pemetaan potensi bencana itu sangat penting, ya, Baik, karena Pak. digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi pemerintah, bagi siapa saja ya yang berkepentingan ya, agar Iya, mendapatkan informasi yang sangat penting ya mengenai persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Nah, gitu ya. Gitu. baik, Pak. Baru nanti Anda bicara metode-metode yang sudah dikembangkan secara umum, apa saja metode yang digunakan secara umum ya. Kemudian baru Anda memunculkan suatu metode yang dijadikan sebagai rujukan untuk diteliti, ditelaah, gitu ya. Gitu. Baik, Pak. Anda jangan ngomong ini gitu kan. Itu Indonesia termasuk ini nomor 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 dua lah ya, nomor dua atau nomor Iya, tiga Pak. ya, gitu. Oke, oke ya. Jadi clear. Lanjut ya. Permasalahan berarti Anda bisa ngomong apa ini? Rumusan masalahnya, Pak ya. Ya, Iya, rumusan jadi di sini. masalahnya gini ya. Diperlukan satu model ya secara visual, gitu kan? Iya, Pak. Nah, ya, atau juga belum adanya model secara visual, itu juga boleh. Iya. Baik, Ya. Pak. Belum adanya model secara visual yang menggambarkan suatu pola pemetaan risiko bencana berdasarkan analisis data-data spasial. Nah, kan keren, dibaca orang enak, ya. Iya, baik, Pak. Ya. Oke, batasan masalah saya pikir nggak ada masalah ya. Datanya dari mana, gitu ya, tempatnya di mana, tahunnya berapa itu pasti disampaikan, ya. Oke, Iya. bagus, ya. Oke, lanjutkan, ya, tema Anggara ya. Baik, Pak. Ya, jadi Terima nanti kasih, Pak. judulnya dirubah ya, jangan lagi pakai itu, jangan lagi pakai Oh iya, network baik, Pak. analysis. Nanti ya. Pasti akan Anda Iya, nggak nemu karena itu orang jaringan yang spesifik, akan itu ya, gitu. iya, Pak. Baik, Kecuali Pak. kalau misalkan kan network analysis in itu neural networks, nah itu boleh, ya itu masih nyambung ya, jaringan saraf tiruan ya. Iya. Oke, saudara-saudara kita lanjutkan ya dan silakan Anda nanti saya bikin forum LMS tugas ya di dalam kelas kita tugas akhir ini ya. Anda nanti menampilkan atau mengirimkan link progres pengerjaan tugas akhir Anda masing-masing ya. Begitu saudara ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kita diskusi lagi insya Allah minggu depan atau juga anytime ya. Anda bisa request ya. Selamat petang, selamat malam, selamat bekerja ya untuk tugas akhir Anda. Anda harus semangat ya supaya bisa lulus dari Unsia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Ya, ya.